hak-hak masyarakat dan juga menjamin fungsi dari kawasan konservasi. Maka pada kesempatan hari ini telah hadir di antara kita kami mengundang Mas Lutfi. Mas Lutfi ini beliau adalah notaris PPAT yang berkedudukan di Kulon Progo. Beliau ini S1-nya dari Universitas Islam Indonesia dan S2 di Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Beliau punya pengalaman banyak untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat. Sempat bergabung dengan konsorsium perbaruan agraria, juga mendirikan sebuah lembaga yang namanya itu Resiliency Movement (ARM). Nanti untuk ARM-nya silahkan Mas Lutfi memperkenalkan lebih lanjut lembaganya. Jadi pada kesempatan ini 1,5 jam ke depan kita akan banyak berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana membuat naskah perjanjian yang berkeadilan. Saya persilahkan Mas Lutfi, silahkan. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya perkenalkan diri ya. Saya Herdaruman Lutfi, saya notaris dan PPAT, pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Kulon Progo. Saya masih junior, jadi nanti dipanggil nama saja. Dipanggil nama saja. Gitu. Nah, saya baru mendapat kabar dari Pak Taufik untuk kita diskusi ini. Saya bahas sebenarnya tentang yang pertama, karena kawasan hutan ini adalah kawasan yang spesial di dalam hukum agraria Indonesia. Karena di dalam hukum agraria Indonesia itu yang pertama dikenal itu adalah hak menguasai negara, gitu. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak menguasai negara itu adalah tanah-tanah yang tidak ada hak secara privat, gitu. Jadi kemudian negara memiliki kekuasaan untuk menguasai tanah tersebut. Konsep di dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebut sebagai hak menguasai negara. Itu. Yang pertama itu. Kemudian jenis tanah yang kedua di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah tanah-tanah berhak, istilahnya seperti itu. Jadi tanah-tanah yang dikeluarkan hak atas tanah secara privat, secara partikulir kepada warga negara Indonesia perorangan, ataupun badan hukum. Badan hukum di sini bisa koperasi, bisa yayasan, dan seterusnya. Perseroan terbatas, dan seterusnya. Nah, konsepnya demikian. Nah, maka saya akan mengetengahkan tentang perjanjian. Itu yang pertama kita persoalkan adalah objeknya. Apa yang akan kita perjanjikan. Karena di dalam perjanjian akan muncul perikatan, di mana para pihak yang terlibat itu harus tunduk terhadap isi perjanjian tersebut. Prinsipnya disebut sebagai Pacta Sunt Servanda. Jadi hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak menjadi undang-undang atau menjadi hukum bagi para pihak tersebut. Konsep besarnya demikian. Nah, saya membuat tulisan kecil, akan saya share. Permisi. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Sorry, saya share ulang. Sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, oke. Yang pertama, karena kawasan hutan saya sebut sebagai kawasan spesial, karena di sana kekuasaan negara cukup kuat melalui hak menguasai negara, maka saya hubungkan problematik bagaimana kemitraan tersebut
dengan peranan dari desa sebagai unsur negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, level yang itu berhubungan secara sosial, berhubungan pula secara ekonomi karena di sana ada penduduk gitu untuk terlibat di dalam sebuah kerjasama atau kemitraan kawasan hutan gitu. Tentang kewenangan desa ya. Kewenangan desa ini muncul secara utuh di dalam hukum tata pemerintahan atau hukum tata negara Indonesia atau hukum administrasi negara Indonesia. Nah, kewenangan desa ini adalah kewenangan untuk berkuasa, gitu ya. Govern, gitu apa namanya? To govern. Nah, dia ada di dalam pasal 18 sampai dengan 19 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi kemarin saya sempat diskusi kecil dengan Pak Taufik, itu rata-rata kemitraan itu juga melibatkan penduduk atau masyarakat desa yang tentu saja akan lebih mudah secara peraturan itu diwakili atau diayomi oleh pemerintah di tingkat desa. Di dalam kewenangan desa tersebut itu ada kewenangan paling penting yang disebut sebagai kewenangan tentang hak asal usul. Karena hak asal usul ini atau di dalam literatur yang lebih luas, dalam kajian agraria yang lebih luas disebut sebagai ancestral domain, gitu. Kepemilikan yang turun-temurun ini memiliki banyak implikasi karena dalam beberapa waktu terakhir ini kita sering memahami adanya konflik atau sengketa agraria berkaitan dengan adanya ketidakpasan atau perbedaan pendapat tentang hak asal usul terhadap misalnya itu adalah tanah ulayat, gitu. Karena tanah ulayat itu diperkuat melalui Undang-Undang Pokok Agraria sebagai tanah yang itu mutlak menjadi kewenangannya desa. Nah, nanti apakah tanah ulayat ini ada di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan? Ini ada berapa kasus atau berapa studi yang sebenarnya bisa kita pelajari untuk kita cari bagaimana letak persatuan yang baik untuk menciptakan kerjasama, gitu ya. Kalau saya ibaratkan di Jawa, asal usul ini adalah contohnya adalah tanah bengkok kalau di Jawa, di Jogja. Kemudian ada kewenangan desa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Karena di sana juga dikenal adanya hutan desa atau hutan adat. Nanti kebetulan ini banyak bapak-bapak atau ibu-ibu dari kementerian ya, Kementerian Lingkungan Hidup, KLHK, nanti kita bisa diskusi positioningnya seperti apa nanti gitu. Nah, bagian yang selanjutnya saya akan cepat saja memberikan pematik gitu, yaitu tentang perjanjian. Perjanjian ini seperti saya katakan di awal tadi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang telah cakap bertindak, gitu, yang menimbulkan perikatan di antara para pihak tersebut. Jadi perjanjian ini adalah perbuatan, itu disengaja. Artinya kalau disengaja harus memiliki prinsip. Yaitu yang pertama adalah memiliki itikat baik, bebas berkontrak, artinya bebas berhubungan. Konsensus itu artinya sama-sama bersepakat gitu, dan memiliki kekuatan mengikat. Ini yang penting. Jadi prinsipnya demikian. Nah, maka di dalam perjanjian di dalam perjanjian kita harus memperjelas subjeknya dulu. Siapa orang yang akan menjadi para pihak tersebut. Kemudian yang kedua adalah objeknya. Nah, secara simpel kalau kita objeknya itu adalah tanah gitu, maka pertanyaan yang pertama, apakah orang yang melakukan perbuatan hukum tersebut memiliki kualifikasi boleh atau
atau tidak dilarang oleh hukum melakukan perbuatan. Semisal saya adalah pemilik tanah, saya akan menjual tanah, maka saya harus membuktikan klaim kepemilikan saya itu dengan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Jadi klaim seseorang itu harus pembuktiannya itu harus dibuktikan oleh orang yang melakukan klaim tersebut, atau burden of proof-nya itu dibebankan kepada orang yang mendakwa kan gitu. Jadi misalnya saya menyatakan diri saya adalah pemilik tanah di lokasi X gitu. Maka orang yang berhubungan atau akan melakukan perbuatan hukum dengan saya wajib menanyakan saya, Lutfi, apakah Anda memiliki sertifikat atau bukti apa yang menunjukkan adalah pemilik tanah di lokasi X. Nah, jadi tentang subjek dan objek ini menjadi mayor karena dia akan menciptakan kekuatan yang mengikat di antara para pihak tersebut. Gitu. Nah, secara khusus kita akan mendiskusikan tentang perjanjian kerjasama. Gitu. Di dalam perjanjian kerjasama nanti kita bisa boleh di-share ini bahan yang saya sampaikan ke Pak Taufik dan teman-teman panitia itu nanti ada ada 10 prinsip perjanjian kerjasama yang ini saya ambil dari prinsip perjanjian kerjasama pedoman dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Nah, maka ketika kita menyusun sebuah perjanjian kerjasama, yang pertama adalah kita harus ngerti persis bahwa perjanjian tersebut memiliki akibat perikatan, saling terikatnya orang. Maka kenapa saya tadi di awal menyinggung masalah kewenangan desa, gitu, di dalam trajektori untuk kita untuk memahami hak-hak warga negara yang berada di sekitar kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan, gitu, maka perlindungan yang paling kuat yang pertama adalah itu untuk orang. Yang kedua itu adalah bagaimana pengelola hutan di Indonesia, kawasan hutan di Indonesia, Kementerian LHK itu bisa membangun pengertian yang baik dengan para penduduk warga negara tersebut, pemerintah desa dan seterusnya, supaya muncul partisipasi dan inisiatif untuk melakukan perjanjian, untuk melakukan kerjasama yang nanti bisa diikat melalui perjanjian. Poin itu yang saya ketengahkan. Jadi peranan desa di dalam beberapa ada noise ya, mohon maaf ya, oke. Peranan pemerintah desa di dalam beberapa kasus dan kewenangannya ini menjadi mayor gitu, apalagi desa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu adalah bagaimana desa juga terlibat di dalam pembangunan yang lebih baik, kemudian dia juga mengorganisasikan potensi warga negara dan sumber daya yang ada di wilayahnya. Nah, tentu saja di sini nanti kita bisa bekerja sama dengan bagaimana pengelola kawasan hutan itu juga bisa memiliki konsep gitu dan misalnya perhutanan sosial misalnya. Jadi saya patik diskusinya pendek saja supaya kita nanti bisa lebih interaktif, dan saya beruntung ini diskusinya online, jadi saya bisa buka buku di mana-mana. Bisa buka buku di mana-mana gitu. Jadi saya tidak cukup malu nanti. Saya kira terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum. Ya, Mas Lutfi, terima kasih, menarik pemantik diskusinya. Jadi saya persilahkan untuk segera setting pertanyaan ke Mas Lutfi ini, mungkin terkait dengan pengalaman teman-teman mengimplementasikan kemitraan konservasi di tempat masing-masing, kendala apa yang ada dan permasalahannya. Ya, Mas Lutfi,
pertanyaan pertama ini mungkin tentang bagaimana sih menjamin hak-hak kedua belah pihak, baik masyarakat dan kawasan. Ini yang menarik. Artinya bagaimana kita membuat satu kesepakatan yang kira-kira menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip-prinsip apa yang harus kita perhatikan, Mas? Basis dari perjanjian memang harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi memang itu idealnya demikian. Itu idealnya demikian. Dan tapi di beberapa kasus dalam beberapa kasus di Indonesia ya, itu yang paling penting begini sebenarnya. Kewenangan apa yang itu secara atributif melalui undang-undang dialamatkan kepada misalnya adalah pengelola atau pemangku kawasan gitu, supaya dia bisa misalnya ya, karena yang dicari penduduk itu kan sebenarnya kan cari makan. Udah mulai dari tadi ya, kok aku kan sebenarnya cari makan gitu kan. Kepentingan paling kuat dari warga negara berada di kawasan hutan yang paling umum itu adalah bagaimana mereka mendapatkan sumber penghidupan. Bila alamatkan dengan undang-undang pokok agraria gitu, yang bisa didapat oleh warga negara di atas sumber-sumber agraria melalui pasal 16 undang-undang pokok agraria itu salah satunya adalah hak memungut hasil hutan. Dianggap sebagai oleh undang-undang tersebut sebagai hak atas tanah. Artinya hak yang melekat pada tanah dan segala sesuatu benda yang tumbuh atau tertanam di atasnya, kayak gitu. Ini konstruksinya demikian. Nah, maka berhasil saya. Salah satu hak yang penting ulang, keluar baru install ulang. Keluar dulu dari meeting. Install ulang itu program. Jadi keluar dulu dari meeting. Pak Nuki ada dalam. Salah satu hak yang paling penting adalah hak menguasai atau hak memungut hasil hutan. Live itu. Dalam perkembangan hari ini, artinya setelah tahun 2016 ke sini ya, lebih khususnya setelah terbit peraturan pemerintah nomor peraturan Menteri LHK ya tahun 2016 ya, nomornya panjang karena peraturan menteri biasanya nomornya panjang, tentang perhutanan sosial. Sebenarnya konsep itu bisa kita ketengahkan sebagai dasar atau prinsip bagaimana kedua belah pihak, yaitu di sekitar kawasan hutan dan para pemangku hutan atau pengelola hutan, untuk saling membangun understanding ya. Karena dasar pertama dari perjanjian, karena dia konsensus sepakat itu yang dan etikat baik gitu, goodwill, maka yang pertama adalah understanding. Pengertiannya oke dulu. Misalnya boleh ngambil kayu tapi yang ABCD. Boleh menanam tapi tidak memiliki tanahnya, maka sampai berapa lama. Misalnya di dalam perhutanan sosial kan juga diatur itu. Untuk tanaman tertentu sekian puluh tahun, untuk tanaman tertentu sekian tahun gitu. Nah, ini yang apa namanya? Ini yang coba kita coba untuk jadikan dasar untuk apa namanya? Untuk membangun understanding tersebut. Jadi secara prinsipil memang perjanjian itu harus muncul dulu kepentingan para pihaknya gitu, harus muncul dulu. Karena kalau tidak muncul nanti sulit kita mengerti, karena hak itu adalah kepentingan yang memiliki dasar hukum. Entah itu dasar hukumnya dari peraturan perundang-undangan gitu, atau dasar hukumnya berasal dari perjanjian. Jadi dasarnya harus demikian dulu. Jadi kepentingan itu harus muncul, maka harus ada situasi yang sangat partisipatif gitu untuk kita gali di situ, Kira-kira seperti itu Pak Taufik, kalau pendapat saya ya.
Oke, Mas. Mas, ini linear kan dalam PKS itu kan melibatkan antara UPT dengan kelompok masyarakat tertentu. Nah, dalam posisi tersebut, di mana posisi kepala desa, Mas? Oke, baik. Nah, di sini yang menarik tentang subjek ya. PT kan sudah pasti dia tangannya negara melalui kementerian. Artinya adalah pemangku dari kepentingan pemerintah menjaga sumber daya alam, misalnya seperti itu dalam konteks ini, dan wawasannya itu adalah wawasan yang bersifat nationwide gitu. Artinya problematik di lokal itu juga memiliki visi secara nasional. Satu pihak adalah itu UPT. Kemudian pihak yang lain adalah kelompok masyarakat tertentu. Kelompok masyarakat tertentu ini bisa kita alamatkan begini, Pak. Bila kelompok masyarakat tertentu tersebut adalah sebuah badan hukum, artinya organisasi tertentu dari masyarakat, misalnya perkumpulan tani atau koperasi tani, dan dia sah sebagai koperasi dan perkumpulan berbadan hukum, gitu. Maka secara umum dia menurut PP nomor 38 tahun 63 gitu 1963 sebagai turunan dari pengertian tentang subjek-subjek hukum hak atas tanah itu, mereka adalah subjek pemegang hak milik sebenarnya. Setelah mendaftarkan tentu saja. Kemudian mereka bisa menjadi subjek pemegang hak milik. Nah, tapi bila dalam kawasan hutan, karena kawasan hutan itu adalah HMN, itu hak menguasai negara, maka bukan tanah berhak, kan, gitu, bukan tanah hak yang ada di sana. Maka kelompok masyarakat tertentu ini, satu, dia harus kita lihat apakah dia adalah kesatuan masyarakat hukum adat atau bukan. Nah, gitu. Nah, ini perlu kita perdalam, gitu, karena hukum agraria di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria sebenarnya dasarnya adalah hukum adat. Gitu, sebenarnya dasarnya itu adalah hukum adat. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu juga memiliki prinsip merekognisi hukum adat. Jadi ketika ada kesatuan masyarakat hukum adat itu bisa di subvert gitu menjadi pemerintahan desa sebenarnya. Kalau ini ya mutatis mutandisnya ketika itu diundang-undangkan. Itu seharusnya demikian, seharusnya demikian. Tapi di Indonesia kadang tidak harus. Gitu. Jadi harus melalui proses dulu. Nah, maka ketika ada kelompok masyarakat tertentu ini, apakah dia masyarakat adat, kelompok petani ataupun koperasi petani gitu, atau apapun gitu, dia harus dalam proses karena dia berkedudukan di desa, dia harus menjadi partner dari pemerintah desa. Supaya pemerintah wujud negara di lokal tersebut itu bisa menjamin haknya dia sebagai warga negara, kemudian bisa mengorganisasikan mereka sebagai warga negara dalam rangka ketika misalnya dia bermitra dengan UPT gitu, misalnya gitu, memberikan kontribusi yang besar untuk kepentingan nasional terhadap apa yang jadi kewenangannya UPT, misalnya gitu. Misalnya kewenangan utamanya adalah konservasi karena ada global warming dan segala macam, itu misalnya ada demikian, itu satu isu atau satu persoalan demikian. Maka orang-orang yang bekerja sama dengan Taman Nasional atau dengan area konservasi yang lain gitu, misalnya itu diwajibkan misalnya turut serta di dalam penghijauan atau forestasi dan segala macam gitu. Nah itu bisa, karena itu kan harus diorganisasikan itu. Wajib harus diorganisasikan setelah misalnya tercipta kepentingan yang sama-sama haknya di match gitu di antara para pihak. Nah, maka pemerintah desa di sini bisa menjadi perwakilan dari kelompok masyarakat tertentu tersebut. Bisa menjadi partner dari
dari kelompok masyarakat tertentu tersebut gitu. Jadi misalnya pihak pertama adalah Taman Nasional X gitu ya. Kemudian pihak kedua itu adalah pemerintah desa dan misalnya kelompok masyarakat adat Y gitu misalnya gitu. Itu boleh. Itu boleh karena dua pihak ini sebenarnya dari dua pihak gitu. Satu adalah pemangku hutannya dan yang kedua adalah parti atau orang-orang atau pihak yang akan bekerja sama. Nah, si desa bisa mewakili juga boleh, bekerja sama juga boleh. Kalau dari contoh yang kemarin disampaikan ke saya oleh Pak Taufik itu terkait dengan yang di Taman Nasional Gunung Merapi, itu kan diwakili oleh desa itu. Ya. Nah, perjanjiannya diwakili oleh desa, kemudian visi yang paling kuat yang saya baca di sana adalah bagaimana desa juga memberikan kontribusi terhadap bagaimana Taman Nasional bisa terus berjalan dan baik gitu sesuai programnya. Kemudian yang kedua, desa juga menjamin bagaimana penduduk bisa mendapatkan penghidupan yang cukup dari pola kerjasama tersebut. Nah ini kan menarik, ini kan menarik. Karena kalau tidak dikerangkakan demikian muncul sengketa. Karena sengketa itu muncul dari perbedaan pendapat. Objek bisa sama, tapi ketika point of view berbeda, jadi perspektif yang muncul kan. saya merasa kalau orang Jawa nyebutnya dikiwake, tidak dianggap gitu. Misalnya masyarakat adat loh, kami ini ada sebelum Republik Indonesia loh, kok Anda bilang kami tidak ada. Itu saya sering ketemu pendapat dari pemimpin masyarakat adat yang demikian, dan itu tidak salah. Karena memang setelah proklamasi, setelah Republik Indonesia, sebenarnya lambat laun itu meninggal dari perjanjian, salah satunya yang menjadi dasar dari perjanjian itu secara umum memang dia seperti kode sivilnya di Prancis ya, sangat mengagungkan kebebasan sipil gitu ya secara umum. Tapi ketika diimplementasikan di Indonesia, karena waktu itu adalah negara kolonial gitu, negara yang dijajah, ya yang untung adalah golongan warga negara tertentu, karena di Indonesia waktu itu dibagi menjadi 4 golongan warga negara. Warga negara Eropa, kemudian Timur Asing dan Tionghoa, kemudian Tionghoa, baru pribumi. Jadi istilah pribumi itu sebenarnya adalah muncul dari politik kolonial, politik hukumnya kolonial. Nah, setelah Indonesia merdeka kan mulai satu persatu hak sipil tersebut dibikinkan undang-undang yang terus semakin baik. Kalau menurut saya ya, menurut saya sebagai praktisi, walaupun masih problematik, tapi usaha itu sudah menunjukkan itikat yang baik. Misalnya hukum agraria tidak lagi menggunakan istilah eigendom, artinya hak milik mutlak. Gitu. Tidak lagi menggunakan konsep obstal. Gitu. Artinya orang bisa saja mengakses tanah secara luas, kemudian tanpa batasan, dan berusaha di situ seperti layaknya konsep hacienda kalau di kolonial Spanyol. Di Indonesia juga ada melalui obstal dan hak yang sekarang sebenarnya masih terus dikoreksi, itu adalah hak guna usaha. Itu masih dikoreksi terus karena masih kritik di sana sebenarnya gitu. Secara umum seperti itu, Pak. Jadi para pihak di sini desa mayor peranannya gitu, untuk melindungi lokal gitu. Oke, Mas. Ini Mas, kalau misalkan pemerintah desa tidak terlibat dalam perjanjian itu, apa konsekuensinya, Mas? Tidak terlibat, ada kasus. Ada kasus kan? Kalau tidak, perjanjian itu sangat bebas ya, Pak. Jadi misalnya ya, saya dengan Pak Taufik bikin perjanjian, kan kita bikin perjanjian terus ada acara ini. Saya setuju itu kan. Secara organisasional kan saya anggota Ikatan Notaris Indonesia. Apakah saya harus lapor pada Ikatan Notaris Indonesia untuk saya bicara demikian? Atau saya harus lapor karena saya tangannya PPAT ini kan adalah tangannya Badan Pertanahan Nasional, Kementerian ATR kan itu. Apakah saya harus laporkan? Ya enggak juga. Menyambung tadi lebih baik mengetahui.
mengetahui ya. Jadi kalau tadi menurut penjelasan Mas Lutfi kan sedemikian pentingnya peranan desa di dalam perjanjian kemitraan ini. Nah, ini kan pertanyaannya jadi apa konsekuensinya kalau desa tidak dilibatkan? Saya sebut penting karena kondisi sebenarnya non teknis hukum, Pak. Kondisi sosial di pedesaan Indonesia, terutama yang di kawasan hutan ini bisa kita kategorikan secara sosial kan sebagai frontier settler. Para pemukim di tempat yang jauh atau tempat perbatasan yang secara non teknis hukum itu illiterate ya, yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua aksesnya lemah gitu kan. Jadi memiliki banyak kelemahan sebagai warga negara, dia tidak fit untuk mengerti hak dan kewajibannya. Misalnya demikian. Nah, ini kan persoalan di luar hukum. Ini persoalan saya sebagai anggota RM. Bukan sebagai notaris. Ini persoalan di luar hukum. Jadi kenapa kemudian desa menjadi salah satunya adalah dewa penyelamatnya gitu. Karena Undang-Undang Desa mengamanatkan itu. Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan desa untuk menjaga dan menjamin hak dari warga negara yang ada di dalam wilayahnya. Bila wilayahnya ini bersinggungan atau mungkin ada di dalam, saya pernah ikut satu studi tahun 2018 kalau tidak keliru, saya lupa. Di beberapa daerah di Indonesia, ada di Ratu Darussalam, kemudian di Kaltim, itu ada kejadian si desa itu di dalam kawasan hutan. Saya juga heran nih gimana ini. Gimana nih ceritanya, saya juga heran. Nah, terus problematik muncul ketika desa tersebut harus sebagai wilayah political authority kan dia harus memiliki wilayah yang definitif. Nah, batas-batasnya ini yang kacau balau kan, itu karena batas-batasnya secara teknis yang kacau balau. Nah, ini ada kejadian seperti itu. Maka ketika itu terjadi dan jamak, misalnya perlu kita cari jalan keluarnya dengan satu pemerintah yang lebih tinggi dan tangannya gitu. Pemerintah yang lebih tinggi itu supradesa, misalnya kabupaten, provinsi ataupun pusat dan kementerian gitu, dan kanwil dan seterusnya gitu. Itu yang pertama merekognisi kedudukan desa itu tersebut. Baru kemudian kita atur bagaimana pemerintahan desa dan masyarakat desa yang ada di sana ini support terhadap programnya pemerintah tentang konservasi misalnya. Ini kan butuh jalan, butuh jalan, metode untuk itu. Kira-kira Mas. Ya. Ini ada sedikit curhat Mas dari lapangan. Kebetulan ada satu kasus di sebuah taman nasional, sudah ada perjanjian kerjasama antara masyarakat dengan Balai Taman Nasional. Nah, namun perjanjian kerjasamanya ini belum dilegalkan, dalam artian belum dinotariskan gitu. Kalau ke tempat saya jauh nggak nih? Oke, monggo. Terus, Pak. Pertanyaan, kalau pemahaman Master nomor 6 2018 itu, apakah ada kewajiban untuk melegalisasi perjanjian? Oke. Ini menarik nih. Ini saya bicara sebagai notaris dan bukan notaris, Pak Taufik ya. Iya. Tapi saya lihat tadi pesertanya nggak ada yang notaris. Saya cek. Yang pertama gini, perjanjian itu lisan itu sudah mengikat sebenarnya. Maka dia dibuat tertulis itu sebenarnya bukan dalam kaitan ini kalau ditulis itu legal atau tidak legal. Kaitannya bukan di situ. Kaitannya dibuat tertulis itu adanya pembuktian. Ingat bagi para pihak. Apa kewajiban Anda yang menjadi hak saya dan apa kewajiban saya yang menjadi hak Anda. Dapat. Jadi dibuat tertulis itu dalam kaitan adanya pembuktian sebenarnya. Nah, pembuktian di Indonesia melalui HIR ya, atau hukum acara perdata gitu. Di Indonesia, pembuktian di Indonesia itu untuk segala macam perbuatan perdata gitu. Perjanjian kan termasuk perbuatan perdata atau perbuatan di antara warga negara gitu. Itu yang paling tinggi itu kualitas pembuktian itu memang akta notaris.
paling tinggi kualitas pembuktiannya. Gitu. Karena si akta notaris itu dijamin oleh notarisnya sebagai pejabat umum, gitu kan gitu. Jadi ketika ada orang sengketa gitu, akta itu oleh hakim itu akan dijadikan dasar di mana bersengketanya si notaris melalui akta itu. Nah gitu. Maka dia kuat ininya, dia kuat dan sempurna sebagai dalam konsep hukum di Indonesia ya, konsep pembuktian hukum di Indonesia dia sempurna. Tapi bila tertulis saja itu sudah bagus juga, gitu. Nah, tertulis, kemudian nggak sempat dibuatkan akta notaris misalnya, tapi terus dibawa ke notaris untuk misalnya dicatatkan di dalam buku perjanjiannya si notaris tersebut atau warmarking itu juga boleh. Itu juga boleh. Kemudian atau tidak pun juga tidak apa-apa sebenarnya. Sepanjang misalnya karena dibuat tertulis itu kaitannya untuk mengingat sih, untuk pembuktian saja. Oh kita pernah berjanji loh, misalnya Pak Torfi kita pernah berjanji loh untuk ngisi diskusi misalnya. Oh nggak apa-apa Pak, saya bilang gitu. Nah ini lihat aja WhatsApp-nya kan kayak gitu, lihat aja WhatsApp-nya kan kayak gitu kan sama aja itu dengan apa misalnya kita membuat di secari kertas kemudian dikasih materai sebagai bea untuk kita membayar ke negara bahwa kita sebagai warga negara. Jadi materai itu nggak ada kaitannya dengan legalitas sebenarnya. Cuman hukum umum di Indonesia menyebutkan kalau sudah di materai itu penting loh karena itu udah sama saja. Jadi intinya kita patuh dan karena kita beretikat baik kita patuh dengan apa yang kita perjanjikan. Nah kalau perkara harus dibuatkan akta notaris itu lebih sempurnanya pembuatan perjanjian tersebut supaya dia bisa memiliki kekuatan bukti yang lebih baik. Kira itu saja. Jadi ini Oke, Mas. Mas. Nggak harus. Bisa untuk sekalian promosi ini sebetulnya. Nggak boleh. Ini saya dalam rangka menjalankan kewajiban saya untuk diskusi tentang problematik hukum. Oke, Mas. Ini pertanyaan lanjutan, Mas. Kan perjanjian kerjasamanya itu kan agak rinci ya, perlu teknis tertentu. Nah, ini draftnya perlu disiapkan oleh UPT saja, atau harus melibatkan masyarakat, atau bisa harus ada pihak ketiga yang mengedraft perjanjian. Kalau drafter bisa kan intinya gini, ada perjanjian kerjasama berarti kan sebelumnya ada nota kesepahaman atau sering disebut sebagai memorandum of understanding ya. Ini kan sudah masalah connecting, bukan masalah harus perjanjian kerjasama ini sudah sangat operasional, sangat teknis gitu. Maka sebelumnya kan biasanya umumnya itu didahului dengan misalnya dengan MOU dulu, gitu boleh. Nah nanti kalau sudah teknis memang bisa kedua belah pihak mengajukan konsepnya, draftnya, bisa pula workshop. Nah ini menarik loh, nah gitu. Workshop kepentingannya apa sih kan gitu kan? Kita kepentingannya pengen nanam apa kan gitu. Oh ini nggak boleh tanaman yang kayak gini ya. Misalnya kayak gitu. Nah ini kan perlu understanding di sini ini kan karena nanti pihaknya banyak toh, kan itu pihaknya banyak tuh yang dari penduduk, dari warga negara. Nah, dia bisa diwakili oleh pemerintah desa kan harus merangkum kepentingannya banyak orang itu menjadi satu kepentingan atau menjadi kepentingan umum yang general gitu. Nah gitu. Kalau saya sarankan draftingnya workshop saja daripada misalnya nyewa saya gitu kan. Daripada ya kalau benar saya pernah drafting keliru lagi. Saya diprotes kedua belah pihak, Mas wingi ora kaya ngene. Kemarin kayak gini. Gitu lebih baik workshop. Nanti kalau masalah teknisnya kan lebih mudah ya, karena misalnya yang harus konkret itu adalah subjeknya dulu. Siapa yang melakukan perjanjian gitu. Terus yang kedua adalah objeknya.
Nah, objeknya misalnya kawasan hutan ini ditentukan melalui apa ya? Kalau dia bukan hutan kan mudah, gitu kan? Sertifikat selesai, kan itu. Sertifikat selesai, kemudian dicek di kantor pertanahan, dia sudah muncul registrasinya, sudah muncul surat ukurnya, sudah muncul plot koordinatnya dan segala macam, itu sudah oke, kan? Nah, kalau kawasan hutan kan biasanya karena melalui undang-undang tahun 99 ya, itu kan ada banyak ada keputusan menteri, ada dan segala macam. Ini kawasan konservasi atau bukan dan seterusnya gitu kan. Gitu. Jadi objek ini juga penting. Terus yang ketiga itu masalah ruang lingkup sebenarnya secara teknis di situ. Ruang lingkup dari perjanjian tersebut. Apakah dia akan membawa kepada misalnya pengerahan tenaga kerja. Kalau pengerahan tenaga kerja berarti ada produksi. Nah, ini apakah ini diperkenankan, diperbolehkan atau tidak? Misalnya kayak gitu. Atau tidak ada pengerahan tenaga kerja, tapi karena areal konservasi juga butuh pengurus misalnya sebagai pembantu dari UPT, maka penduduk bisa melakukan kontribusi ABCD, saya tumpang sari atau apa. Nah, ini kan ini kan menarik ya. Kemudian yang paling penting lagi itu adalah hak dan kewajibannya ketika ruang lingkup itu sudah ditemukan. Kepentingan tersebut sudah ditemukan, hak dan kewajibannya diatur. Haknya PT itu adalah kewajibannya penduduk dan pemerintah desa, begitu juga sebaliknya. Hak dan kewajiban itu cuma bolak-balik saja. Kalau di sini jadi hak, berarti di sini jadi kewajiban, gitu. Kemudian ada kewajiban bersama. Kan itu kan menjadi hak para semua pihak gitu. Dan yang terakhir sebenarnya adalah penyelesaian sengketa dan itu simple. Penyelesaian sengketa tinggal nanti akan domisili hukumnya di mana. Dia tunduk dengan pengadilan negeri mana kan gitu. Kalau biasanya ya. Itu saja, Pak. Oke, Mas. Ini Mas, cerita lagi. Ini jadi kalau misalkan ya sudah terjadi kesepakatan perjanjian kerjasama. Terus kemudian ada satu klausul tentang pendapatan nasional bukan pajak yang ternyata belum tercantumkan di situ. Nah, apakah bagaimana menghindari itu untuk nanti mengeksekusi PNBP itu? PNBP, penerimaan bukan pajak itu bila ada badan negara yang kita mintai tolong melakukan pelayanan, kan sebenarnya seperti itu. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau pajak kan dia dikenakan ke warga negara karena ada keleluasaan dia mendapatkan sesuatu. Maka di Indonesia ada pajak pertambahan nilai, ada juga pajak penghasilan. Tapi konkret ada pertambahan nilai, konkret juga ada penghasilan, baru boleh dia kena pajak. Walaupun prakteknya nggak kayak gitu ya Pak Taufik ya. Prakteknya kalau jual beli tanah nggak kayak gitu, karena bayar pajak dulu baru tanda tangan akta. Kalau PNBP ini kan misalnya di perjanjian tersebut secara teknis misalnya akan ada pengukuran dari kantor pertanahan di luar kawasan hutan untuk nanti dilepaskan sebagai misalnya tanah objek reforma agraria misalnya ya. Karena salah satu mekanisme kerjasama di kawasan hutan selain perhutanan sosial yang sependek yang saya tahu gitu, salah satunya adalah kawasan tersebut dikeluarkan dari tanah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan, kemudian dirislah, ditukar guling dulu. Kawasan hutannya dicarikan areal baru gitu untuk dikelola gitu, untuk dibagusin lagi jadi hutan. Kemudian tanah tersebut bisa dimohon sebagai tanah hak. Nah, ini kan ada peranan dari kantor pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional di kabupaten tersebut. Kalau dia di bawah 4.000 hektar kalau saya tidak keliru ingat ya, karena itu di Jogja jarang terjadi, jadi saya jarang menemui kasus, jadi saya lupa volumenya, koefisien volumenya. Nah, itu baru kita bayar PNBP. Nah, prinsipnya yang bayar PNBP itu yang minta tolong ke negara tersebut. Kalau misalnya yang minta tolong itu adalah warga negara untuk didaftarkan tanahnya, maka yang bayar ya dia, gitu. Yang bayar ya dia. Kalau yang minta didaftarkan tanahnya sebagai penambahan dari proses rislah, ada pelepasan hak masuk ke kawasan hutan, itu adalah UPT, maka yang bayar PNBP ya UPT. Jadi PNBP nanti surat perintah setornya akan sangat konkret siapa yang akan mendapatkan jasa atau pelayanan dari negara tersebut yang akan membayar. Jadi di dalam perjanjian sebenarnya saja disebut bahwa biaya-biaya yang menyangkut biaya yang harus dibayarkan kepada negara
melalui pajak ataupun penerimaan negara bukan pajak yang menyangkut pada kepentingan masing-masing pihak ditanggung masing-masing pihak, itu saja sudah cukup rasional untuk kita ketahui gitu. Kira-kira demikian Pak. Oke, ini Mas, intinya adalah kalau misalkan perjanjian sudah kita buat, ternyata ada satu aturan yang belum kita rujuk, yang dalam pelaksanaannya itu harus dieksekusi. Kita harus merujuk ke situ. Nah, bagaimana dengan perjanjian tadi? Apakah kita harus membuat satu perjanjian baru? Atau ya. Misalnya ada peraturan baru gitu ya, perhutanan sosial nggak boleh. Karena kita perjanjiannya perhutanan sosial gitu ya, misalnya kayak gitu. Sebenarnya dibatalkan bisa, artinya dibatalkan para pihak, kemudian bikin perjanjian baru. Kalau itu menyangkut kausa tidak halal, sebab-sebab yang tidak halal, artinya sebab-sebab yang tidak sah, artinya dilarang oleh undang-undang. Itu harus demikian memang. Tapi bila tidak, misalnya hanya aturan teknis saja yang berubah. Sebelumnya oleh kementerian, terus sekarang oleh kantor, misalnya kayak gitu. Orang yang misalnya subjeknya, kan ini harus berubah subjeknya. Nah, itu nanti cukup diadakan perubahan tanpa mengubah perjanjian yang lama, namanya adendum. Amandemen, kalau istilah di konstitusi amandemen. Gitu. Jadi tidak dihilangkan perjanjiannya, tapi diubah, ditambah, dikurangi atau dihapus, gitu. Tulisan lama atau perjanjian lama, gitu, sehingga ada adendumnya. Nanti dilampirkan saja setiap mana. Misalnya perjanjian hari ini tanggal 11 Juni 2020 antara Taman Nasional X dengan Desa Y misalnya ya. Ternyata tahun 2021 ada perubahan. Misalnya Taman Nasional sudah nggak berwenang lagi nih, tapi sini masih area konservasi misalnya. Nah, terus yang berwenang mana? Oh, ternyata kementerian langsung. Oh ya sudah, berarti hanya mengubah subjek kan, tidak mengubah ini, maka adendum saja bahwa pihaknya sekarang adalah kementerian langsung bukan Taman Nasional. Misalnya seperti itu. Nah, cuman kalau ternyata sekarang nggak boleh lagi bikin perjanjian loh, gitu. Undang-undang baru muncul. Nah, ini perkara ini, ini baru perkara. Nah, ini itu batal demi hukum dia. Batal karena undang-undang tersebut. Ya. Kira-kira gitu. Ya, gitu. Ini saya maaf, saya memang kayak gini, jadi saya nggak bisa serius ya. Oke, Mas. Terima kasih ya. Ini Mas, pertanyaan yang agak konseptual. Permasalahan konflik tenurial di tingkat tapak masih terjadi. Konflik tenurial, baik. Ya, baik dari sisi paradigma, kebijakan, aturan, dan masalah teknis yang berbeda dengan implikasi di lapangan. Betul. Pertanyaannya adalah langkah apa yang sangat efektif dilaksanakan agar permasalahan tersebut bisa terhindari? Betul. Saya terakhir ikut studi dari teman-teman IRE waktu itu 2018. Sebelumnya saya juga diklat kalau nggak clear ya, diklat di Badan Pertanahan Nasional, kebetulan bicara sama Direktorat Sengketa Agraria. Dia menceritakan pada kami waktu itu, memang konflik tenurial ini tanda kutip jamak di Indonesia, tanda kutip. Nah, ini memang problematik ini. Satu, konflik itu terjadi karena perbedaan pendapat. Itu secara teknis orang hukum akan ngomong kayak gitu. Perbedaan pendapat terhadap sebuah objek. Tapi secara sosial sebenarnya tidak sesederhana itu. Satu, memang tadi betul, ada perbedaan cara pandangan dunia. Point of view-nya berbeda, paradigmanya berbeda, kepentingannya berbeda. Nah, ini problematik nih. Nah, terus yang kedua, ada perbedaan yang terjadi, misalnya ketidaksinkronan peraturan. Ini juga ada. Misalnya hukum agraria di Indonesia sebagai perangkat hukum untuk menyelesaikan persoalan sengketa, konflik ataupun perbedaan pendapat itu tidak bisa operasional misalnya di kawasan hutan, karena kawasan hutan memiliki undang-undang sendiri. Nah, ini saya juga mengalami, saya misalnya gitu berpendapat misalnya di dalam beberapa diskusi atau di dalam pembicaraan dengan beberapa tahun, pakai saja undang-undang pokok agraria. Gitu. Akan muncul jalan keluarnya. Hak orang itu akan muncul karena sudah diatur.
Tinggal bagaimana dia mendaftarkan hak tersebut secara teknis. Gitu. Dan ketika terjadi sengketa itu bisa muncul problematiknya, itu bisa dialamatkan satu problematik keperdataan atau problematik administrasi, gitu saja. Nah, cuman yang jadi problem kawasan hutan tidak demikian. Saya berapa kali diskusi, maksud saya berapa kali diskusi dengan beberapa pihak, termasuk beberapa teman-teman yang ada di lingkungan hutan ya, itu juga hukum agraria kayak nggak bisa masuk. Nah, ini problem. Nah, ini kalau problem maka harus dicari antinominya kan, secara teknis hukum kayak gitu harus dicari antinominya. Nah, kalau harus dicari antinominya maka harus ada interpreter hukum atau undang-undang yang paling sahih gitu. Secara hukum acara dimintakan saja dalil tersebut interpretasinya seperti apa, misalnya ke Mahkamah Konstitusi. Itu secara teknis. Tapi sebenarnya secara sosial ini yang paling penting, bagaimana kedudukan negara baik di dalam lingkup hukum agraria ataupun di dalam lingkup kawasan hutan ini memiliki visi, satu untuk warga negara dan yang kedua untuk pelestarian atau konservasi gitu. Karena misalnya amanat land reform melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama itu adalah adanya keadilan agraria. Gitu. Artinya keadilan kepemilikan hak atas tanah. Yang pertama. Artinya di sana orang per orang boleh mendaftarkan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah. Terus yang kedua, dia harus meningkatkan produksi. Karena produksi pertanian itu adalah kalau istilahnya Bung Karno waktu itu adalah soko gurunya revolusi atau soko gurunya republik gitu. Nah, yang ketiga, dia harus menjamin adanya pelestarian produksi gitu. Artinya di sini kan konservasi ini kan menjadi visi yang sangat jauh gitu kan. Walaupun konteksnya untuk bagaimana orang hidup, tapi tetap dia tidak boleh melupakan bagaimana nature itu dan keseimbangannya itu dijaga oleh manusia. Saya kayak gitu. Nah, secara paradigmatik demikian. Nah, ini nanti sulit secara teknis karena saya juga mengalami saya juga mengalami meriah kalau urusan dengan hutan ini meriah. Itu karena ada dua itu. Nah, maka ada dua rezim hukum tersebut. Satu di kawasan hutan dan hukum agraria secara umum. Nah, kalau sampai hari ini mungkin konsep yang sedikit bisa mengambil napas kita untuk mengatur pertemuan kepentingan itu ya perhutanan sosial. Kalau dalam pikiran saya sedikit itu. Walaupun perhutanan sosial sebenarnya tidak terlalu menguntungkan warga negara. Karena warga negara secara umum tidak dijamin hak atas tanahnya. Gitu. Walaupun sebenarnya demikian, tapi dia mendapatkan keuntungan secara jangka pendek, bagaimana masih bisa bertahan hidup untuk kemudian shifting ke tempat lain yang itu lebih sustain misalnya kayak gitu. Yeah. Jadi dia adalah transisi. Tapi itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kalau secara ideal saya biasanya mengkritik PS gitu, perhutanan sosial, karena warga negara nggak memungut hasil hutan pun tidak masuk dia dalam konstruksi teoretiknya gitu. Ya. Kira-kira demikian Pak Taufik. Jadi kalau konflik itu memang betul ya. Gitu. Iya Mas, Mas. Kembali ke adendum Mas. Adendum perjanjian tadi. Bagaimana syarat pengajuan adendum itu Mas? Apakah harus ada kajian tentang yang akan diadendumkan atau cukup dengan pengajuan adendum dari salah satu pihak? Salah satu pihak mengusulkan untuk diubahnya pasal tertentu. Iya. Menambah atau dikurangi atau diganti. Iya. Gitu. Kemudian pihak yang lain setuju, kemudian bikin perjanjian baru tanpa, jadi nanti secara teknis hanya pasal itu saja yang diganti. Hanya pasal itu saja yang diganti. Jadi pasal yang tidak diganti. Perlu ada kajian khusus gitu ya Mas? Ya, ketika mengusulkan kan dia meyakinkan pihak yang lain kan. Ini kan ada ini misalnya gitu. Misalnya dari desa meminta untuk misalnya karena ada objek wisata misalnya gitu-gitu kan. Itu areal parkir dong misalnya gitu. Wah, jangan itu buat
persemaian ini misalnya gitu kan. Oh, nah, itu kan harus itu bagus areal praktek persemaian itu kan jadi kajian. Jadi kajian. Oke. Ya. Ini Mas, ini curhat lagi nih Mas. Kan setelah PKS itu kan ada kewajiban menindaklanjuti dengan RPP dan RKT, rencana jangka panjang dan rencana tahunan. Terus ini kan repot sekali Mas, buat masyarakat mungkin berat untuk menyusunnya. Nah, meskipun sudah dibantu oleh UPT. Nah, kira-kira solusinya gimana, Mas? Kampus, Pak. Ini kampus nih. Ini kampus nih. Lempar bola panas. Ini kampus nih. Karena memang harus ada counterpart dari warga negara itu dari lingkungan akademik. Kalau saya itu praktisi gitu. Yeah. Dunia saya pendek, praktek. Dunia saya pendek. Nah, sementara dunia kampus ini multifaset, kemudian visioner, gitu-gitu kan. Yang tentu saja ketika dia menyusun rencana kerja untuk yang jangka panjang, dia akan mempertimbangkan hal-hal yang mungkin tidak dipertimbangkan orang seperti saya. Kalau saya menjadi counterpartnya penduduk misalnya gitu. Kalau saya simpel-simpel aja, pengen nanam apa sih? Nanam ini Mas, jagung. Ya, jagung berapa bulan? Nanti habis ini diganti pohon yang lain kan bisa. Gitu. Tapi kan kalau kampus nggak bisa kayak gitu. Dia akan, oh ini daerah sini karena ada resapan, ada apa. Dia kajiannya akan sangat baik dan sangat visi gitu. Dan memang mendidik orang kan gitu. Termasuk mendidik saya. Gitu. Ya, kami bisa menerima pesanan ini. Harus dong. Fakultas Kehutanan kan pesanan untuk seluruh UPT se-Indonesia. Kalau Fakultas Kehutanan seluruh Indonesia ada berapa? UGM, IPB ya? Wah, banyak, hampir 60-an lebih. Wah, kalau 60-an kan itu bisa bikin workshop kan, bisa bikin kajian. Karena jujur saja Pak Taufik, praktisi seperti kami itu jarang yang menggemari ya. Ini kalau sudah menggemari lain cerita, tapi jarang yang mempelajari konsep hukum itu non teknis. Nah, ketika dia dihadapkan misalnya, contoh paling simpel saja. Di Jogja beberapa waktu yang lalu banyak kelompok tani membuat perkumpulan berbadan hukum. Nah, itu kan ono sing gawe akte nih kayak akte PT. Ada yang bikin akte itu kayak akte perseroan terbatas. Jadi si petaninya bingung, Mas, saya harus share saham itu apa, Mas? Gitu. Akhirnya ke tempat saya, ya Tuhan, ini apa yang terjadi? Pertanyaan saya terus simpel ya. Kenapa harus bikin perkumpulan berbadan hukum? Karena kami harus menjalankan proyek dari dinas, di mana penerima proyek tersebut harus jelas dia hak berbadan hukum atau tidak, atau perorangan atau tidak. Oh ya benar ini, saya bilang ini akuntabilitas. Nah terus baru kita bikin. Nah kami ini kan butuh input ya dari akademik, dari UPT, kawasan hutan dan lain-lain ini kan. Kering. Kami ngertinya gampang-gampang. Iya. Ya Mas, menarik sekali obrolan kita siang ini. Oke, saya ingin membuka kesempatan teman-teman untuk berdiskusi langsung dengan Mas Lutfi. Monggo, saya persilahkan dengan tunjuk jari itu. Silahkan. Silahkan, kalau ingin diskusi langsung dengan Mas Lutfi, kita sudah berbincang-bincang cukup hangat dan kesana kemari dari hal yang sifatnya teknis sampai yang bersifat konseptual.
Mungkin ada yang masih tersimpan di teman-teman, kami persilahkan untuk langsung berdiskusi dengan Mas Lutfi. Silahkan. Ayo, silahkan. Saya persilahkan. Ayo, saya persilahkan. Ini Pak, ada pertanyaan dari Mbak Sita itu Pak, tapi lewat chat. Oke. Mbak Sita, oke. Oke, ini Mas mempertanyakan ini Mas, sudut pandang jenengan terkait dengan kaitan kemitraan konservasi dengan PS. Karena output PS adalah kulin apa ya? Kulin kawasan konservasi dengan durasi 35 tahun. Iya, betul. Terbalik. Bagaimana dari sudut pandang jenengan kaitannya kemitraan konservasi dengan PS di kawasan konservasi? Kalau saya secara ideal berkaitan dengan bagaimana orang hidup dengan tanah, itu adalah menjalankan amanat Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu adanya land reform, gitu ya. Secara ideal, ini ideal saya. Ini karena saya ditanya sudut pandang saya, jadi saya jawab secara ideal demikian. Nah, karena adanya land reform, maka ada perubahan-perubahan akses dan penguasaan maupun secara teknis hukum kepemilikan hak atas tanah. Semisal areal tersebut dikategorikan sebagai areal konservasi di kemudian hari, dia harus dikunci. Dia harus dikunci. Jadi memang dikunci habis, gitu kan. Nah, sementara areal yang bukan konservasi itu seberapa luas dan segala macam ini adalah national project, diputuskan secara nasional, gitu. Maka sejak yang di luar itu, maka dimungkinkan atau diperbolehkan itu dikelola ataupun dimiliki oleh warga negara sebagai peningkatan taraf hidup, misalnya seperti itu. Nah, tentu saja ini akan berbeda nanti pengaturannya dengan rezim administrasinya antara yang di luar kawasan dengan yang di kawasan konservasi. Satu itu. Nah, kenapa saya sebut perhutanan sosial tadi? Itu sebenarnya karena salah satunya pengalaman. Beberapa konflik yang terjadi itu karena tidak ada inspirasi secara perundang-undangan, secara peraturan dari otoritas politik, misalnya negara, untuk membawa tanda kutip keadilan walaupun sifatnya transisional, gitu. Walaupun itu sifatnya transisional. Itu konsep itu ada. Kalau dalam ideal saya, gitu, dalam yang ideal itu masih jauh karena tidak dijamin apapun hak atas tanah di dalam perhutanan sosial, gitu. Dia hanya dijamin secara sementara dia bisa berada di kawasan tersebut dan menjadi mitra dari misalnya pemangku kawasan hutan, gitu. Betul, itu 35 tahun. Kalau sawit 12 tahun, kalau saya lupa. Jadi bermacam-macam dia punya kategori jangka waktunya. Karena transisional ya maka dia juga berjangka waktu, gitu. Akan berbeda ketika dikeluarkan
hak atas tanah di situ, maka dia akan misalnya hak milik dia akan bersifat mutlak, gitu kan. Gitu. Bahkan kalau meninggal pun bisa diwariskan. Nah, gitu. Konsepnya di situ. Jadi kenapa saya sebut itu? Karena itu salah satu ini saja, transisi saja. Tapi apakah dimungkinkan adanya kerjasama yang lain, kemitraan yang lain? Kalau secara sosial sangat. Dan saya sebagai praktisi yang praktik saja, yang teknis-teknis gitu, perjanjian itu sangat menarik. Karena dasar dari misalnya perjanjian kerjasama, production sharing contract, itu kan intinya itu adalah orang warga negara menggunakan tanahnya negara, kan itu. Nah, tanahnya negara ini adalah kawasan hutan. Karena dia dasarnya kan sebenarnya kan seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2002 ya misalnya. Itu penggunaan untuk tambang kan gitu kan. Tanahnya negara dipakai tambang, maka mendapatkan hak konsesi. Apakah hak konsesi tersebut dikeluarkan hak atas tanah atau tidak? Kalau dikeluarkan hak atas tanah jenisnya apa? Kalau tidak dikeluarkan hak atas tanah berapa lama bagiannya, seberapa bagiannya, persentasenya berapa. Nah, perjanjian kerjasama sebenarnya dasar dari perjanjian seperti itu. Nah, di dalam kaitannya tentang hutan, ini adalah tanah kawasan hutan dan orang yang datang adalah penduduk, itu bukan perusahaan tambang. Nah, artinya sangat terbuka. Konsepnya seperti apa? Maka seperti di awal tadi saya buka pembicaraan, sebenarnya paling bagus itu adalah bagaimana kepentingan atau desa dan sekitarnya itu dipetakan. Apakah itu kepentingan yang bersifat needs, kebutuhan, atau itu tidak bersifat kebutuhan tapi bersifat keinginan saja, gitu. Atau kepentingan itu tidak urgen sebenarnya, tidak betul-betul harus mendesak diimplementasikan sekarang. Atau kepentingan itu memang harus diimplementasikan, kalau tidak akan ada orang celaka dan seterusnya. Nah, ini kan perlu dibuka keadaan, dibuka situasi, dibuka forum, dibuka metode, dibuka proses untuk kita menggali kepentingan tersebut. Maka tadi secara berseloroh saya sama Pak Taufik tadi, kampus harus ada di situ. Karena si kampus akan ininya kan panjang nih, apa namanya, studinya dan segala macam, bisa memecahkan banyak. Saya kira di situ. Jadi tidak ideal perhutanan sosial itu, kalau menurut saya. Tapi itu lebih baik untuk jadi jembatan, gitu. Okay. Bila kalau tidak dipakai gimana? Ya, namanya perjanjian ya silakan. Perjanjian itu kebebasan berkontrak, nggak ada yang mengharuskan A, B dan C, gitu. Nah, gitu. Kayak gitu. Oke, Mas. Ini ada kasus lagi, Mas. Kita ingin tahu kalau seseorang sudah membayar PBB, terus kebetulan yang dia bayari PBB-nya itu lahan yang ada di kawasan hutan. Nah, ini menarik. Bagaimana kedudukan PBB ini terhadap hak menguasai terhadap kawasan itu? Ya, okay. PBB ini bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Yang pertama itu. Pemilikan bangunan itu kadang wajib pajaknya bukan pemegang hak, tapi orang yang memanfaatkan hak tersebut. Gitu. Misalnya saya menyewa Fakultas Kehutanan UGM misalnya, satu ruangan untuk kantor saya. Nanti yang bayar PBB di gedung itu ya saya, bukan Fakultas Kehutanan atau bukan UGM sebagai badan hukum khusus kan, badan hukum negara gitu. Bukan dia, tapi saya. Nah, jadi dia misalnya ada orang memiliki tanah terus oleh pemerintah daerah melalui desa, melalui kecamatan dikategorikan orang itu beruntung dari situ, mendapatkan penghasilan dari situ. Dan ternyata itu di kawasan hutan. Nah, ini yang menarik nih. Nah, ini kawasan hutannya berarti tidak diketahui oleh Pemda. Kawasan hutannya tidak diketahui oleh Pemda. Nah, ini menarik. Nah, ini yang demikian itu sebenarnya wajar, nggak apa-apa. Tapi menjadi tidak wajar ketika kawasan hutan tersebut tidak diketahui oleh kabupaten atau provinsi. Ya. Karena kalau tidak keliru ya, Undang-Undang 99 kehutanan itu 30% kan kawasan hutan kan, Pak Taufik ya? Iya. 30% kan berarti kalau dia di provinsi X di luar Jawa misalnya, dia harus batas itu harus konkretnya. Yang di luar batas kawasan hutan kemudian dibuat batas oleh Badan Pertanahan Nasional kan gitu kan? Iya. Badan Pertanahan Nasional tangannya Kementerian ATR, berarti provinsi harus
membuat batas-batas administratifnya berkoordinasi dengan Kementerian ATR kan gitu, karena beda jalur kan, jalur administrasi kan. Itu seperti yang di Kaltim itu saya bicara dengan Pak KPH, Pak Kepala BPN, mereka memberikan peta, yang satu numpangi yang satunya. Saya terus nanya lah, ini tanah hak Pak ada di kawasan hutan, gimana ceritanya Pak? Saya juga heran, ini di kawasan hutan, mau saya lepaskan, saya mau minta yang lain, BPN belum, BPN nggak bisa ini ya, BPN nggak mungkin ada karena BPN harus tanah hak, saya bilang kayak gitu. Oh berarti ke bupati harusnya, saya bilang kayak gitu. Bupatinya terus menyerahkan, kita bikin tim aja, kita metakan bersama-sama. Ini malah lucu. Jadi secara teknis memang Indonesia banyak ada kejadian seperti itu. Jangankan di luar Jawa, di kabupaten saya itu seperti itu kok Pak. Di sini di Kulon Progo ya itu seperti itu. Ya. Oke. Ya, kira-kira itu. Yeah. Mas, kan dibedakan antara komoditas hasil hutan non kayu itu yang sifatnya komersil dan non komersil. Meskipun tidak jelas kriterianya apa gitu. Nanti kaitannya dengan pungutan PNBP jika komersil. Oke. Apa ada kriteria yang menentukan komoditas HNBK yang komersil dan non komersil? Nah, ini saya jujur, saya belum sampai seteknis ini ya. Saya belum sampai seteknis ini untuk komoditas apa yang itu non kayu ini ya, yang kategorinya komersil sama non komersil, karena yang menentukan PNBP kan nanti yang mengutip ini apa ini perindustrian ya kalau nggak clear ya. Iya. Mengutip perindustrian. Nah, kalau dia mengutip perindustrian, seharusnya dia akan paralel dan linear dengan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia. Itu akan lengkap ya, akan lengkap. Misalnya yang memungut ke LHK yang mana nih? Yang memungut LHK. Nah, kalau yang memungut LHK berarti langsung LHK kan badan negara tuh. Badan negara. Dia bisa mendikte aja. Kalau saran saya disebutkan saja komoditas hasil hutan non kayu komersil itu apa saja. Kemudian PNBP-nya berapa gitu. Nanti kan dia akan masuk ke Kementerian Keuangan itu untuk SPS-nya itu. Iya. Bikin struk tagihannya. Nah, nanti yang kalau karena PNBP kan rakyat nggak bisa nawar. Nggak bisa nawar besarannya. Nggak bisa nawar besarannya. Kalau saya nawar ya saya bertahun-tahun jadi notaris nggak bisa nawar PNBP. Karena kalau LHK kan badan negara, dia bisa mengeluarkan studi untuk menentukan besarannya. Kalau saya seperti itu. Dan bahkan itu akan menjadi kepastian hukum ya. Artinya orang yang akan bikin kemitraan akan berhitung secara ekonomi, wah ini masuk enggak, dan seterusnya gitu. Oke, sip. Mas, kayaknya sudah cukup banyak pertanyaan dan pemaparan Mas Lutfi sangat menarik. Kami belajar banyak dari Mas Lutfi. Belajar nih. Semoga teman-teman semua puas hari ini. Nanti kalau ada yang masih belum puas, bisa kita lanjutkan di lain waktu, Mas. Boleh email ke saya nggak apa-apa nanti kirim email ke saya, nanti bisa kita diskusi. Tentu saja waktu 1 jam atau 1,5 jam kan pendek. Nanti kan kita bisa lanjut. Oke, emailnya Mas, alamat emailnya? Saya tulis di chat ya. Ya, silahkan kontak langsung dengan Mas Mas Lutfi. Menarik sekali diskusi kita hari ini. Maaf ini saya nggak persiapan apa-apa ya Allah. Sangat bagus kecil di sidang. Dari Mas Lutfi. Memang ini satu hal yang baru, implementasi kemitraan konservasi ini, terutama hal-hal yang diatur di dalamnya itu banyak hal yang baru, sehingga pembelajaran buat kita itu belum cukup banyak. Kita masih belajar untuk berproses
termasuk bagaimana membuat perjanjian yang adil antara masyarakat dengan pengelola kawasan. Oke, terima kasih Pak teman-teman semua atas partisipasinya dalam bentuk pertanyaan dan partisipasi. Terima sekali Mas Lutfi, kontribusinya luar biasa. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.